Back to my pawon, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi bikin cemilan dari olahan pisang yang laris banget, cocok buat jualan ataupun suguhan. Cara bikinnya mudah, hasilnya banyak, dan rasanya bikin nagih. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik subscribe dan aktifin notifikasinya. Terima kasih. Sekarang yuk langsung aja kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita siapkan pisang matang. Di sini aku pakai 10 buah pisang nangka. Kalau kalian mau bikin juga, pisangnya boleh pakai pisang kesukaan kalian ya. Boleh pakai pisang tanduk, pisang kapok, atau pisang yang lainnya. Langkah selanjutnya, pisang yang udah dikupasin, di sini aku mau potong dadu kecil-kecil. Satu buah pisang dibelah jadi 4 bagian seperti ini, baru kemudian dipotong kecil-kecil, kurang lebih seukuran ujung jempol. Dari 10 buah pisang nangka yang aku pakai, hasilnya jadi 1 piring full setelah dipotong-potong. Lanjut, sekarang kita mau siapin 4 sendok makan margarin, 100 gram gula pasir. Kita tuangin dulu margarin yang tadi, kemudian lelehkan. Nah, ini margarinnya udah meleleh. Sekarang aku mau tuangin potongan pisang yang tadi, terus langsung disusul tuangin gula pasir. Kalau misalnya pakai pisang kepok atau pisang tanduk, untuk takaran gulanya bisa dikurangi ya teman-teman. Karena di sini aku pakai pisang nangka yang tipikal pisangnya itu rasanya cenderung asem, jadi di sini untuk gula pasirnya aku pakai sebanyak 100 gram. Nah, ini kita masak aja sampai terkaramelisasi seperti ini ya. Kalau tekstur pisangnya udah kayak gini, ini bisa kita angkat dan siap untuk dipakai sebagai isian. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, pisang karamelnya udah jadi, ini kita sisihin dulu aja. Lanjut kita siapin untuk bikin kulitnya. Bahannya 250 gram tepung terigu, 125 ml air, 50 gram minyak goreng, dan 1 sendok teh garam. Bahan keringnya kita tuangin dulu ke dalam mangkok, kemudian aduk sampai kecampur rata. Bahan keringnya udah kecampur rata, sekarang tinggal kita tambahin aja 125 ml air atau sekitar 3/4 gelas belimbing seperti ini. Ini kita aduk sampai kecampur rata, kemudian tuangkan minyak goreng. Di sini aku pakai sebanyak 50 ml. Nah, ini tinggal kita aduk lagi sampai adonan kecampur rata. Ini kita lanjut ulen pakai tangan aja ya teman-teman. Uleni adonan cukup sampai kecampur rata aja ya. Beberapa menit kemudian adonan udah kecampur rata nih teman-teman. Teksturnya udah lebih halus. Ini mau aku rapihin aja, kemudian istirahatkan adonan kurang lebih sekitar 20 menit biar adonannya lebih rileks. Tutup adonan pakai kain serbet bersih lalu diamkan selama 20 menit. Ini dia setelah 20 menit, saking rileksnya adonan keluar jerawatnya nih. Ini tuh gelembung udara ya teman-teman. Kita kempesin dulu dengan cara diuleni sebentar sampai teksturnya lebih mulus seperti ini. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Selanjutnya tinggal potong-potong adonan aja menjadi beberapa potongan kecil. Kalau di sini aku potong-potong adonannya menjadi 35 butir seperti ini. Kalau mau hasilnya sama besar boleh ditimbang ya teman-teman. Nah, ini aku potong sebesar ini ya, kurang lebih sebesar biji kelereng. Lanjut, sekarang kita mau simpan dulu potongan adonan ini di dalam mangkok. Kemudian ambil 1 potong adonan, gilas menggunakan rolling pin untuk ketipisannya sesuai selera aja ya teman-teman. Lebarkan adonan dengan bentuk bulat, kemudian kasih isian 1 sendok makan pisang karamel yang tadi udah kita bikin sama-sama. Nah, ini tinggal kita isikan aja ke adonan yang udah digilas. Habis itu ini tinggal dilipat aja, boleh lipat segitiga atau dilipat sesuai selera teman-teman semua. Kalau di sini aku lipat segitiga kayak gini ya, dilipat bagian atasnya dulu, kemudian bawa ke belakang dan lipat kanan kirinya. Dan hasilnya seperti ini.
Lakukan cara yang sama kayak yang tadi sampai selesai. Ambil satu potongan adonan, kemudian gilas tipis, kasih isian 1 sendok makan pisang karamel. Nah, kurang lebih segini aja cukup ya teman-teman. Nggak perlu sampai 1 sendok makan full juga nggak apa-apa. Segini aja cukup. Kemudian lipat kulitnya dengan bentuk sesuai keinginan teman-teman semua. Kalau di sini aku lipat segitiga kayak gini, hasilnya seperti risol segitiga. Dan hasilnya tuh bener-bener banyak banget. Cuma dari 10 buah pisang ternyata hasilnya jadi sebanyak ini loh teman-teman. Jadi ide resep cemilan dari olahan pisang ini cocok banget dijadikan ide jualan. Karena modalnya sedikit tapi hasilnya banyak banget. Lanjut, sekarang kita mau langsung goreng aja. Sebelumnya kita tuangin dulu minyak gorengnya ke dalam pan secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian nyalakan api kompor, gunakan api sedang aja ya. Karena di sini aku mau hasil pastel pisangnya itu berjerawat, jadi di sini aku gunakan apinya sedang cenderung besar. Tapi kalau teman-teman mau bikin juga dan mau hasil pastel pisangnya itu mulus, kalian bisa goreng pastel pisangnya dengan api sedang cenderung kecil. Nah, kita goreng pastel pisangnya sampai matang atau sampai berubah warna jadi coklat keemasan. Ini kita bolak-balik ya biar matangnya merata dan warnanya cantik. Nah, ini yang udah mateng, sekarang mau aku angkat aja, kemudian tiriskan minyaknya. Seriusan nih teman-teman, aromanya wangi banget, padahal untuk adonan kulitnya itu nggak pakai margarin sama sekali. Dan untuk tekstur jerawatnya juga banyak, aku lebih suka pastel kalau yang banyak tekstur jerawat seperti ini. Tapi kalau teman-teman lebih suka pastel yang teksturnya mulus, kalian bisa goreng dengan api kecil ya. Dan ini dia hasilnya, satu resep di video ini hasilnya banyak banget. Totalnya di sini jadi 35 pieces pastel pisang yang teksturnya supernya. Misal untuk dijadikan ide jualan, ini bisa banget dikemas pakai mika, kasih label stiker biar lebih menarik. Tapi untuk menghindari resiko melempem, ini bisa juga kita kemas pakai wadah kedap udara biar tekstur renyahnya lebih awet. Untuk modal satu resep di video ini di Rp17.500 atau 500-an per pieces pastelnya ya teman-teman. Yuk kita lihat seperti apa teksturnya. Pastel pisangnya itu teksturnya renyah, dalamnya legit, rasanya enak banget dan bikin nagih. Ini sih cocok banget buat temen ngeteh, temen ngopi, ataupun suguhan kalau lagi ada acara. Jadi kalau punya pisang jangan cuma digoreng begitu aja teman-teman, karena dibikin cemilan yang satu ini tuh rasanya enak banget dan cocok buat jualan. Nah, sekian dulu untuk video kali ini, mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.